Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. 4, 3, 2, 1. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menargetkan nilai transaksi pada Trade Expo Indonesia ke-41 tahun 2026 mencapai 17,5 miliar dolar AS atau setara 293,35 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.763 rupiah per dolar AS. Ajang promosi dagang terbesar di tanah air ini dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan target tersebut naik sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah berharap realisasi transaksi dapat kembali melampaui target seperti yang terjadi pada penyelenggaraan tahun lalu. Menurut Mendag, TEI menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong kinerja ekspor nasional, terutama di tengah prospek pasar global yang mulai membaik dan semakin terbukanya akses perdagangan melalui berbagai perjanjian dagang Indonesia. Optimisme ini didukung oleh kinerja ekspor Indonesia yang tumbuh 6,15% pada tahun lalu, meski dunia usaha masih dihadapkan pada dinamika dan ketidakpastian perdagangan global. Pada TEI 2026, produk yang dipamerkan akan terbagi dalam sejumlah zona utama, mulai dari food beverage and agriculture products, manufactured products, industrial estate, fashion and handcraft, hingga furniture and home decor. Pemerintah optimistis, melalui TEI 2026, kinerja ekspor nasional akan terus terdongkrak dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Targetkan tahun ini transaksinya adalah 17,5 miliar US dollar. Tahun lalu targetnya adalah 16,5 miliar US dollar dan tercapai sebesar 22,83 miliar US dollar. Harapan kita dengan target 17,5 ini nanti juga akan tercapai lebih tinggi. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggara Agung, Berita Nasional TV. Hasil survei ahli yang dilakukan Adidaya Institute menyimpulkan sebanyak 43% ahli menilai 3 program unggulan Prabowo Gibran. 3 program tersebut adalah Kampung Nelayan, Koperasi Desa Merah Putih, dan 3 juta rumah dinilai dapat dijadikan mesin pertumbuhan ekonomi baru dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Survei itu pun menyebut ketiga program ini dinilai mampu menciptakan produksi, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan perputaran uang di daerah. Menggunakan metode analytical hierarchy proses dan wawancara mendalam yang berlangsung sejak Desember 2025 hingga Februari 2026, survei ini bertujuan untuk melihat program mana yang dianggap paling vital dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Ekonom Adidaya Institute, Bramastio Prastowo, mengungkapkan bahwa para ahli memberikan perhatian khusus pada 3 program yang dianggap sebagai engine atau mesin utama transformasi ekonomi tahun 2026. Sebanyak 43% responden sepakat bahwa koperasi desa, kampung nelayan, dan pembangunan 3 juta rumah adalah kunci pertumbuhan. Survei tersebut juga menekankan bahwa fokus pemerintah di tahun kedua masa jabatan Prabowo Gibran harus mulai bergeser dari sekedar program bantuan sosial menuju penguatan struktur ekonomi kerakyatan, pembangunan perumahan, serta pemberdayaan nelayan dan desa. Jadi pembicaraan dari 72 ahli tersebut, expert tersebut, justru paling banyak adalah MBG. Dia 280 kata-kata yang terkait dengan MBG. Yang kedua percakapannya adalah tentang KDKMP 200. Kemudian Kampung Nelayan 160, Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis, lumbung pangan, dan Palestina. Justru Palestina paling belakang, nggak banyak dibicarakan. Apa artinya? MBG adalah program paling populer sekaligus paling rentan. Poinnya begitu. MBG paling menonjol,
dan paling kompleks, paling diingat dan dirasakan, tetapi juga paling banyak dikritik oleh masyarakat. Karena juga logistik lah, kualitas lah, ada risiko kebocoran dan seterusnya. Kedua, sekolah rakyat dan kesehatan gratis itu relatif stabil. Memang ini tidak terlalu muncul di media ya, percakapan publik juga ada ya karena memang ini ya berjalan saja. Nah ini dipandang sebagai fondasi pendidikan dan kesehatan dengan kritik yang lebih rendah. Dan koperasi desa, kemudian kampung nelayan, ini strategis tapi rawan di koordinasinya gitu ya. Dan juga satu lagi ini sebetulnya di 3 juta ini ya. Nah ini yang menjadi salah satu poin dari 8 prioritas ini. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.